ini Pak Bupati sudah mengarahkan bahwa tahun ini adalah tahun berkinerja. Oleh karena itu beliau perintahkan kepada saya untuk selalu setiap hari minimal untuk beranjak sana ke kawan-kawan OPD dalam rangka pembinaan dan evaluasi. Nah, terhadap misalnya terhadap promosi, rotasi dan mutasi, termasuk degradasi, ini semuanya kita lakukan berdasarkan sistem. Jadi sekarang ini ketika syarat minimal aparatur sipil negara untuk menduduki suatu jabatan itu tidak terpenuhi ketika kita entry di dalam sistem, maka itu secara otomatis ditolak. Jadi artinya bukan hanya semata-mata kita melihat apakah ini kedekatan secara emosional ataukah kedekatan secara sosial, tetapi juga kita memperhatikan yang paling utama adalah kualifikasi secara manajerial dan kualifikasi secara kepangkatan dan tour of duty yang bersangkutan. Nah, dalam setiap kebijakan, keputusan yang diambil oleh Pak Bupati memang tidak semua kita lakukan itu sempurna, perfect. Tentu ada bias, tentu ada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan beliau. Dan ini akan tetap kita evaluasi terus-menerus. Dan tahun 2022 ini beliau sudah menginstruksikan bahwa ini adalah tahun kinerja. Jadi kita selalu setiap secara berkala mengevaluasi kinerja para ASN kepada dari pejabat eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 yang masih tersisa. Itu kita lakukan evaluasi dalam rangka menemukan formulasi yang tepat atau formasi yang bagus. Istilahnya beliau katakan adalah yuk kita cari the dream team supaya semua program-program yang beliau inginkan, percepatan yang beliau inginkan ini bisa kita laksanakan. Memang diakui beberapa pejabat ya ada di antara kita yang memiliki kedekatan emosional, tetapi itu bukanlah merupakan satu syarat, bukanlah merupakan satu prioritas, tetapi semua ini kita lakukan secara profesional. Ya, yang tidak memenuhi syarat kualifikasi teknis, kepangkatan dan tour of duty-nya tentu ya walaupun ada kedekatan emosional ini tentu akan kita pertimbangkan untuk mereka supaya bersabar dalam melaksanakan tugas atau dalam meniti karir yang mereka inginkan. Itu yang pertama mengenai dengan ASN. Kemudian terhadap degradasi, semua pejabat yang sudah kita degradasi atau promosi itu sudah melalui asesmen. Asesmen yang kita lakukan itu dilakukan oleh tenaga ahli yang terdiri dari kawan-kawan ahli yang dari Universitas Bengkulu. Jadi asesmen inilah yang menentukan atau yang menjadi dasar kita untuk melakukan evaluasi. Kemudian juga hasil MCP kita. MCP kita tahun 2021 itu terendah, bahkan hampir hilang di dalam list kabupaten kota di Provinsi Bengkulu, yakni jumlahnya 43. Alhamdulillah hari ini dari laporan Pak Inspektorat kita, Pak Bupati sudah 75 MCP kita. Artinya MCP ini menyangkut kinerja kawan-kawan di OPD juga, berhubungan dengan tugas-tugas harian, SPIP, SPBE, LAKIP, SAKIP, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang terakhir adalah serapan anggaran. Kemudian ketepatan kita dalam pelaksanaan APBD, ketepatan kita dalam pengesahan APBD. Tentu ini kerjasama dari semua pihak, terutama kawan-kawan DPRD yang kali ini di bawah kepemimpinan Pak Alisata ini sebagai Ketua DPRD. Komunikasi kita tetap jalan. Komunikasi kita baik formal maupun non formal tetap kita laksanakan dalam rangka percepatan. Dan alhamdulillah tahun ini adalah UP tercepat kita sepanjang 6 tahun. Ya, biasanya kita uang persediaan itu sudah bulan Februari, bahkan akhir Februari. Tahun ini UP kita sudah bisa kita laksanakan tanggal 11. Nah, tanggal 11 itu sudah ada, 11 Januari itu sudah ada pelaksanaan UP kita. Jadi ini salah satu langkah percepatan juga yang sudah kita lakukan. Kemudian juga APBD kita tepat waktu dan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bupati ini berkat kerjasama
hubungan harmonis antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ini kerja bersama bukan berarti kita menganggap wah ini hanya kerja eksekutif, tidak. Karena semua kita sebagai sistem, kita adalah saling berkaitan dan saling berintegrasi dan saling memberikan pengaruh. Itu yang kedua, berhubungan dengan ASN dan pelaksanaan negara. Kemudian yang ketiga, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi mengenai PAD. Memang betul untuk tahun 2001 kita ada peningkatan PAD yang signifikan, baik dari pusat bagi hasil dan juga dari pajak daerah. Dan itu hasil dari kerja keras kita. Semua perusahaan-perusahaan PNKS yang ada di Kabupaten Lekong kita datangi, meminta mereka untuk melakukan kewajiban mereka sesuai dengan aturan yang ada, baik air permukaan, kemudian listrik, PLN, dan lain sebagainya. Nah, tinggal sekarang galian C. Galian C ini kita sudah mendatangi kawan-kawan pihak perusahaan, kita minta rembis mereka. Jadi selama ini kita tidak minta rembis, rencana bisnis mereka itu termasuk laporan aset jalan mereka. Nah, dan alhamdulillah pada akhir tahun ini kita temukan salah satu perusahaan yang kita minta rembisnya itu tunggakannya lebih kurang hampir 300 juta. Dan nanti mungkin Pak Kajari, kalau kami nanti lakukan bersurat, kami mentok, kami minta juga nanti pendampingan, karena memang sudah ada MOU terhadap perusahaan-perusahaan lain. Kenapa? Karena ketika galian C ini maksimal kita lakukan, desa-desa penyangga penghasil itu mendapat bagian. Mendapat bagian. Jadi mohon maaf nanti mungkin ya ada mungkin kawan-kawan pengusaha yang mungkin merasa keberatan atau mungkin merasa didatangi oleh petugas-petugas kami. Ini tolong nanti kawan-kawan wartawan juga untuk mampu menjelaskan. Ini adalah semata-mata karena keinginan kita untuk menaikkan PAD. Kemudian untuk PBB, kita sudah rencanakan kemarin di APBD perubahan untuk membangun sistem PBB online dengan melakukan upgrade terhadap sistem, dan ini juga amanah dari peningkatan NCP kita yang hasil presentasi Pak Bupati, Pak Waka DPRD waktu itu dengan KPK. Maka salah satu penurunan NCP kita ini mereka nilai bahwa proses PAD kita ini masih dilakukan secara manual. Nah, ini jadi benar. Maka seluruh PAD kita ini mulai dari sekarang itu kita usahakan harus melalui sistem. Untuk membangun sistem ini tidak gampang. Kita harus membangun sistem aplikasi yang berbasis web, jadi berbasis online. Dan tahun ini mungkin kita akan laksanakan, kita akan upgrade jumlah yang tadi disampaikan Pak Bupati 86 wajib PBD itu mungkin nanti setelah kita upgrade mungkin akan bisa lebih dari itu. Dan kalau 86.000 ada 90.000 saja penambahannya. Kalau 1% itu 50.000 atau 100.000, bayangkan berapa PBB yang bisa kita pungut. Nah, selama ini semuanya masih dilakukan secara manual. Dan inilah yang menjadi saran dari KPK bahwa semua aplikasi, semua sektor pendapatan daerah harus dilakukan secara tersistem dan dilakukan dengan berbasis web atau berbasis online. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan atau tidak ada lagi peluang dari orang-orang tertentu untuk memanfaatkan ini untuk kepentingan secara pribadi. Jadi mulai tahun ini kami juga kemarin sudah Pak Bupati sampaikan, kita koordinasi dengan ATR BPN. Nah, kemungkinan nanti juga wajib PBB bukan hanya sertifikat, tetapi juga mereka memiliki hak atas tanah sudah bisa kita kenakan PBB. Selain itu yang terakhir nanti kita akan lakukan apresial atau penilaian ulang terhadap NJOP, terhadap lahan-lahan yang selama ini menjadi wajib pajak dari PBB ini. Karena selama ini mungkin jalannya masih kurang, jalan masih tanah. Sekarang posisi tanah itu sudah berada di jalan hitam. Tentu nilai objek pajaknya sudah berbeda.
Dan ini tidak pernah kita nilai sejak penyerahan PDB itu ke pemerintah daerah tahun 2013. Pernah kita lakukan percobaan untuk mengentry ulang, mengentry tambahan dari sistem, dan yang terjadi adalah semua datanya ganda. Jadi ini karena sistem ini milik dari KPP pajak, tidak bisa kita upgrade, tidak bisa kita utak-atik, maka mau tidak mau ini harus kita bangun sendiri. Dan nanti kita akan melakukan studi banding atau studi tiru. Kalau pesan Ibu Kajati itu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah ini nanti akan kita lakukan modifikasi, kita sesuaikan dengan daerah kita. Jadi mudah-mudahan ke depan tentu kawan-kawan wartawan juga diharapkan akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan tentu kawan-kawan juga dari DPR sudah memberikan dukungan, sudah memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah bagaimana jangan sampai nanti pembahasan anggaran besarlah biaya penagihannya ketimbang uang yang diperoleh. Dan ini satu hal yang saya pikir sangat riskan. Jadi tidak ada efek tambahan yang kita dapat dari kos yang kita keluarkan. Dan inilah yang terjadi beberapa tahun ini. Nah, walaupun ada peningkatan, tapi itu tidak begitu signifikan dari anggaran yang kita keluarkan. Saya kira itu tambahan dari kami, apa yang disampaikan penjelasan dari Pak Bupati tadi. Mudah-mudahan kita menata sistem ini tidak bisa serta-merta, dan sistem ini sudah terbangun sedemikian lama, dan ini kita membangun sistem itu butuh waktu, dan yang penting niat kita bersama untuk membangun daerah kita tetap akan kita tekadkan, akan kita laksanakan. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak